Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum proses pembelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, kegiatan pembelajaran kita bisa terlaksana dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Rizky hadir, Fani hadir, Nabila hadir, Iza hadir, Salsa hadir. Ada yang tidak hadir? Farah, kenapa Farah? Oh, sakit. Ya sudah, Farah sakit. Untuk yang hadir, alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Selanjutnya, untuk menambah semangat pagi kita hari ini, bisa kita menyanyikan lagu anak-anak atau apa gitu supaya semangat kita lebih bertambah lagi. Mau menyanyikan lagu anak-anak atau apa? Silakan. Oh, menyanyikan lagu anak-anak ya. Mau lagu apa kalian? Balonku ada 5. Oh, boleh. Oh, mari kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Dengan nyanyian tadi, saya harap pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan gembira. Kalau nanti kurang gembira, kurang menyenangkan, kita bisa menyanyikan lagi ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tema dan subtema pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar dengan tema 2, selalu berhemat energi. Subtemanya 2, manfaat energi. Jadi kita akan berfokus kepada energi. Bagaimana kegiatan pembelajaran bisa kita mulai? Oh, bisa ya. Oke, pada kegiatan pembelajaran pertama, kali ini kita akan belajar mengenai teks petunjuk. Tapi sebelum kegiatan ini saya mulai, saya akan mengulas kegiatan pembelajaran minggu lalu. Apakah masih ingat tentang wawancara? Masih ya? Masih apa? Oh, sedikit lupa. Baik, saya akan mengulasnya kembali supaya kalian lebih ingat lagi. Wawancara itu biasanya dilakukan oleh seorang narasumber, seorang pewawancara, dan seorang notulen. Ketiganya ini saling berhubungan atau saling bersangkutan. Karena ketiganya ini kalau tidak ada satu, berarti proses wawancara itu bukan berarti gagal ya, tapi kurang sempurna. Tugasnya pewawancara itu menanyakan sebuah topik yang sudah disiapkan kepada si narasumber. Jadi si narasumber ini menjawab apapun yang ditanyakan oleh si pewawancara. Dan tugasnya yang ketiga ini, notulen, itu mencatat seluruh hasil wawancara. Bagaimana? Sekarang sudah ingat apa itu wawancara? Jadi wawancara itu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Bukan 3 orang sih, kalau narasumbernya ini boleh lebih dari 1. Begitu ya. Apakah sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yaitu sebuah teks petunjuk. Di sini siapa yang tahu teks petunjuk? Angkat tangan. Oh, belum ada yang tahu ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu teks petunjuk. Jadi teks petunjuk itu adalah sebuah teks yang berisikan tentang sebuah petunjuk-petunjuk. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada teks petunjuk penggunaan obat-obatan. Nah, di situ kan ada tulisannya, pertama, obat harus diminum segini-segini. Lah, itu namanya teks petunjuk. Terus teks petunjuk itu lebih baik lagi kalau dikasih sebuah gambar. Supaya apa? Supaya kita sebagai penggunanya itu akan lebih
mudah menggunakan sebuah petunjuk tersebut. Selanjutnya, kemarin kan saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 anggota, dan saya akan menyuruh kalian membawa sebuah alat atau sebuah bahan-bahan origami, terus ada lem, terus juga ada bambu atau dan lain sebagainya. Saya kan sudah menyuruh kalian membawa itu. Apakah sudah dibawa? Sudah. Jadi tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan ini. Ini ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang di sini berisi kolom nama kelompok. Di sini ada kertas origami, lem dan gunting yang sudah kalian bawa. Jadi tugas kalian itu, misalnya ini kertas saya. Tugas kalian itu membuat sebuah kipas dari origami tersebut. Bisa kalian buat model seperti ini. Atau bisa lagi kalian buat kreativitas yang lebih menarik lagi. Dan jika kalian sudah membuat kipas, kalian tulis langkah-langkahnya itu di dalam kolom di bawah ini, kolom yang lebar ini ya. Setelah kalian menulisnya dan setelah kalian membuat kipas, satu orang perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Untuk lebih mudah lagi, saya beri sebuah buku atau sebuah kertas. Di sini ada contoh bagaimana cara menuliskan atau menulis sebuah langkah-langkah. Ya, ini. Jika kalian sudah diskusi dan sudah menulis hasilnya, nanti satu orang maju tersebut akan menjelaskan, dan penjelasan yang lebih menarik dan penjelasan yang sangat-sangat lengkap, saya akan memberikan sebuah hadiah untuk kelompok yang sangat menarik bagi saya. Bagaimana? Paham? Jika paham, silakan diskusinya dikerjakan. Pada kegiatan pembelajaran 2 kali ini, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 anak. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah ya. Kenapa saya membagi kalian menjadi kelompok? Tujuan saya agar kalian bisa belajar untuk berdiskusi. Bagaimana? Apakah siap hari ini untuk belajar berdiskusi? Siap. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ini ada sebuah teks atau rangkuman materi kali ini, satu kelompok, satu teks ya. Silakan dibaca dan dipahami, dan saya akan menjelaskan sedikit dari teks bacaan tersebut atau teks pembelajaran kita hari ini. Jadi, energi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sehari-hari itu membutuhkan sebuah energi. Kita bergerak sedikit pun membutuhkan sebuah energi. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan energi. Contoh kecilnya, setrikaan. Di dalam kehidupan kita pasti membutuhkan sebuah setrika. Untuk apa? Untuk melicinkan pakaian. Tanpa energi, setrika tersebut tidak akan bisa kita gunakan. Jadi energi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat setrika tersebut bisa kita gunakan? Energi apa? Energi listrik. Benar sekali. Jadi kita memerlukan bantuan energi listrik supaya apa? Supaya benda atau alat yang akan kita gunakan tersebut bisa kita gunakan dengan sempurna. Bagaimana? Sudah paham mengenai energi? Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di dalam teks yang sudah saya bagikan. Selanjutnya, tujuan saya membagi Anda beberapa kelompok yaitu untuk berdiskusi.
Jadi, diskusi hari ini yaitu saya akan membagi kalian sebuah lembar kerja. Lembar kerja di sini berisikan nama kelompok dan di sini sudah ada perintahnya. Tulislah benda di sekitar kalian atau benda di sekitar rumah yang memiliki ciri energi listrik menjadi panas, lalu deskripsikan bagaimana benda tersebut dapat menghantarkan panas. Nah, jadi seperti tadi, sebuah setrikaan. Setrikaan itu memerlukan energi listrik. Bagaimana caranya energi listrik tersebut bisa mengalir dalam sebuah setrika? Jadi kalian deskripsikan di sini. Jika sudah selesai mendeskripsikan atau mendiskusikan lembar kerja ini, satu perwakilan dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Presentasi terbaik akan saya berikan sebuah hadiah. Nah, selanjutnya ini saya bagikan lembar kerjanya. Silakan proses diskusi bisa kalian mulai. Bagaimana? Diskusi sudah selesai? Sudah. Sebentar saya akan mengoreksinya terlebih dahulu. Nanti satu persatu maju ke depan ya. Saya akan memanggil satu persatu kelompok. Pertama, silakan kelompok mawar perwakilannya maju ke depan. Ini hasil diskusinya, silakan dipresentasikan. Baik, seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan menilainya terlebih dahulu. Baik, saya sudah menilai hasil diskusi kalian dan untuk kelompok terbaik hari ini yaitu selamat kepada kelompok mawar. Ini hadiahnya untuk kelompok mawar. Tepuk tangan. Sebentar, kegiatan kita belum selesai. Setelah diskusi ini saya akan mengadakan sebuah turnamen untuk kalian. Untuk apa? Untuk menambah nilai diskusi kalian yang kurang. Jadi nanti bisa rebutan lagi dan ini yang mendapatkan nilai terbaik atau skor tertinggi juga akan mendapatkan sebuah hadiah lagi. Jadi ini berkelompok lagi ya tugasnya. Jadi seperti ini. Saya bacakan dulu prosedur turnamennya sebelum turnamen kita mulai. Prosedurnya. Pertama, setiap kelompok diharapkan menyimak dengan benar pertanyaan yang sudah saya bacakan. Pertanyaan saya akan baca sebanyak 2 kali. Jika sudah 2 kali pertanyaan saya baca, maka tidak ada pengulangan pertanyaan. Jika perlu, pertanyaan bisa ditulis di buku atau kertas. Kelompok yang dapat menjawab salah satu anggota atau yang mengetahui jawaban cukup dengan menyuarakan nama kelompoknya. Misalnya kelompok mawar dapat atau tahu jawaban dari pertanyaan yang saya baca, maka kelompok mawar cukup bilang mawar mawar mawar, terus begitu ya. Jika jawaban tepat atau sesuai akan mendapatkan 10 poin. Dan jika jawaban kurang tepat akan mendapat 5 poin. Jika jawaban salah, poin pada awal hasil diskusi tadi akan dikurangi 2. Semisal grup mawar bukan kurang tepat. Semisal grup mawar salah menjawab pertanyaannya, maka poin grup mawar adalah 70, maka harus dikurangi 2 menjadi 68. Jadi kalian harus hati-hati dalam menjawab pertanyaannya. Pertanyaan sudah saya siapkan pada kertas-kertas ini. Bagaimana? Sudah siap untuk proses turnamen? Oke, siap. Turnamen kita mulai. Yang pertama, sebutkan atau jelaskan pengertian dari sebuah energi. Siapa yang bisa?
Grup anggrek, silakan grup anggrek menjawabnya. Oke, jawaban grup anggrek benar. Berarti grup anggrek mendapatkan tambahan nilai sebanyak 10. Tepuk tangan. Terima kasih, proses turnamen ini sudah selesai kita lakukan. Pada kegiatan pembelajaran 3 kali ini, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 anak. Kelompoknya mau saya bagi atau kalian sendiri yang membaginya? Oh, kalian sendiri yang membaginya. Silakan dibagi dulu. Bagaimana? Sudah terbagi kelompoknya? Sudah. Di sini saya memiliki rangkuman materi yang akan kita pelajari kali ini. Saya akan membagikan satu rangkuman untuk satu kelompok. Nah, di dalam rangkuman tersebut berisikan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai sumber daya alam. Di sini siapa yang tahu sumber daya alam? Belum tahu ya. Jadi saya akan mengulasnya sedikit atau menyimpulkannya sedikit. Dan bisa dibaca itu materinya. Jadi sumber daya alam itu sumber daya atau bahan alam yang ditemukan manusia di alam untuk memenuhi kehidupan manusia. Jadi contohnya itu seperti ini. Di situ kan ada sumber daya akuatik seperti ikan atau udang. Lah, ikan dan udang ini kan berguna bagi kehidupan manusia. Jadi sumber daya alam itu seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa membacanya di dalam sebuah rangkuman yang sudah saya bagikan. Selanjutnya tugas kalian saya bagi dalam kelompok itu untuk berdiskusi. Gampang kok, tidak susah. Jadi tugas kalian, saya akan membagikan kalian satu kelompok, satu lembar kerja siswa. Di dalam lembar kerja siswa ini sudah terdapat sebuah perintah. Yang pertama, tulis nama kelompok di sini dulu ya. Terus perintahnya yaitu 1. Sumber daya apa yang ada di lingkunganmu. Jadi sumber daya hanya yang ada di lingkunganmu. Contohnya itu seperti tadi, sumber daya akuatik, ikan, udang, itu kan ada di lingkunganmu. Kalau seperti terestrial, contohnya itu seperti tambang. Tambang itu kalau misalnya jauh dari lingkunganmu itu tidak usah ditulis, jadi cukup ditulis itu yang dekat-dekat dengan lingkunganmu saja. Yang kedua yaitu sumber daya apa yang berpengaruh besar pada kehidupan sehari-hari. Jadi sumber daya apa yang berpengaruh besar pada kehidupanmu sehari-hari. Jelaskan alasannya. Jika sudah selesai, maka tulislah di sini, dan jika sudah ditulis, satu perwakilan anak maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Presentasi terbaik atau penyajian terbaik pada hasil diskusinya, saya akan berikan kalian sebuah hadiah. Baiklah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita bertepuk tangan dulu sebagai wujud dari keberhasilan pembelajaran kita hari ini. Untuk tadi proses diskusinya, selamat kepada yang memperoleh hadiah. Oh ya, saya akan memberikan sebuah hadiah tambahan kepada kelompok yang terseru, terkompak, dan terkreatif. Jadi di sini saya sudah menilainya secara detail dari awal sampai akhir. Jadi selamat kepada kelompok kucing yang mendapatkan hadiah tambahan dari saya. Selamat ya kelompok kucing, ini hadiahnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kerjasama pada pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian terima dengan baik, isi-isi materinya dapat kalian serap dengan baik. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai
bangun ruang matematika ya, jangan lupa disiapkan. Jadi sebelum kegiatan ini selesai, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang sopan dari saya, apabila pembelajaran hari ini kurang menyenangkan bagi kalian, dan bagi kalian pembelajaran hari ini tuh cukup membosankan atau cukup menguras tenaga kalian, saya mohon maaf ya, karena ini untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.